Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa CNN Indonesia yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita pasti menginginkan menjadi pribadi yang bersih dalam hidupnya. Maka setidaknya ada 4 hal yang bisa dibersihkan dengan 4 hal. Yang pertama, dosamu dibersihkan dengan taubatmu. Setiap di antara kita pasti pernah punya dosa. Dan orang yang baik itu bukan orang yang tidak punya dosa. Tapi orang yang baik adalah orang yang punya dosa, kemudian segera dia memperbaiki diri di hadapan Allah, kemudian dia bertaubat kepada Allah. Maka taubat itu membersihkan dosa. Taubat itu bisa menjadikan diri kita yang kotor lebih suci dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mencintai orang yang senantiasa bertaubat dan mensucikan diri. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang senantiasa bertaubat dan orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Apa kata Nabi? Ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah. Wastaghfiruhu, dan mohon ampunkanlah kalian kepada Allah. Mohon ampun, minta ampun kalian kepada Allah. Fa inni atubu ilallah, karena sesungguhnya aku pun juga bertaubat kepada Allah. Fil yaum aktsaru min 70 marrah, 70 kali dalam sehari. Masya Allah. Baginda Nabi tidak pernah kurang dari 70 kali beristighfar kepada Allah dalam setiap hari. Ya, padahal mohon maaf, Nabi dimaksum dosanya, tidak ada dosa. Tapi beliau senantiasa bertaubat, minta ampun, beristighfar kepada Allah. Ini menunjukkan kepada kita, siapapun yang ingin disayang oleh Allah, ingin dibersihkan oleh Allah, maka dosamu dibersihkan dengan taubatmu. Dan bulan Ramadan adalah bulan terbaik, momentum terindah untuk kita bertaubat kepada Allah. Karena setiap amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan berpotensi menghapuskan dosa-dosa kita. Puasa Ramadan kita menghapuskan dosa. Qiyamul Lail kita menghapuskan dosa. Dan itu yang akan menjadi wasilah dibersihkannya setiap dosa dalam diri kita. Maka yang pertama, dosamu dibersihkan dengan taubatmu. Yang kedua, hatimu dibersihkan dengan zikirmu. Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, maka orang itu akan merasakan ketenangan dalam hatinya. Orang yang lisannya terbiasa menyebut nama Allah, maka orang tersebut akan menemukan kedamaian dalam setiap keseharian yang dia jalani. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan menyebut nama Allah, hatimu akan menjadi tenang. Maka dia akan menjadikan setiap hari-harinya untuk diisi dengan berzikir kepada Allah. Apa salah satunya? Salat. Sebelum salat apa? Wudu. Dan Masya Allah, wudu itu bisa membersihkan diri kita. Saat kita berwudu, ya, bukan hanya sekedar membersihkan bagian tubuh kita, tapi lebih dari itu membersihkan setiap dosa yang ada dalam tubuh kita. Tangan, membasuh wajah, menyela-nyela mata kita, telinga, ya, sebelumnya ada tangan. Itu semua menggambarkan anggota tubuh yang sering berbuat dosa. Maka perhatikan dalam keterangan yang menunjukkan kepada kita tentang kualitas wudu, keutamaan wudu, keistimewaan wudu. Wudu itu bisa membersihkan diri kita.
Makanya kita dianjurkan sebelum kita tidur di malam hari, kalau bisa dalam keadaan berwudu. Karena wudu itu nanti yang akan membersihkan diri kita. Dan itu mengantarkan kita nanti makin ingat ke Allah. Wudunya rapi, maka nanti dia akan dekat ke Allah. Zikirnya diperbanyak, sholatnya dirapihkan, baca Qur'annya dirutinkan. Dan itu bisa diisi dalam rangka membersihkan hati kita yang kotor itu. Yang ketiga, tubuhmu dibersihkan dengan puasamu. Ternyata puasa itu membersihkan. Ya, entah berapa banyak makan, minum yang jauh sebelum ini sering kita konsumsi. Dan ternyata dengan puasa menjadi detox yang bisa membersihkan tubuh kita menjadi lebih sehat. Maka puasa itu menyehatkan. Sehingga ada kebaikan-kebaikan yang dihadirkan dalam ibadah puasa yang kita tunaikan. Termasuk puasa membersihkan tubuh. Dan yang keempat, hartamu dibersihkan dengan infak sodakohmu. Atau zakat infak sodakoh. Maka pastikan amalan-amalan untuk membersihkan ini kita hadirkan. Karena insya Allah kita nanti ingin kembali kepada Allah dalam keadaan hati yang bersih, tubuh yang bersih, diri yang bersih, jiwa yang bersih. Sehingga kita semua kelak mendapatkan ridha serta surganya Allah subhanahu wa ta'ala. 4 hal yang bisa dibersihkan dengan 4 hal. Dosamu dibersihkan dengan taubatmu. Hatimu dibersihkan dengan zikirmu. Tubuhmu dibersihkan dengan puasamu. Dan hartamu dibersihkan dengan zakat infak sodakohmu. Semoga rangkaian ibadah Ramadan yang kita tunaikan mengantarkan diri kita menjadi pribadi yang makin bersih dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.